Bilangan merupakan kumpulan angka yang menempati urutan dari kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Secara lain, bilangan merupakan konsep matematika yang dipakai untuk pencacahan dan pengukuran. Lambang dan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka atau lambang. Pengertian operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan adalah salah satu kegiatan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dalam perhitungan susunan angka atau bilangan yang dibedakan menjadi 4 jenis operasi hitung bilangan dasar yang disebut operasi aritmatika. Terdapat juga operasi hitung lain yang sering digunakan, yaitu perpangkatan, akar, tanda kurung. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional. Bilangan bulat meliputi bilangan seperti bilangan cacah, bilangan negatif, bilangan nol, bilangan prima, dan bilangan komposit. Dalam notasi matematika, himpunan bilangan bulat dikembangkan dengan huruf Z. Z tersebut berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Jenis-jenis bilangan bulat. 1. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan suatu himpunan yang mempunyai anggota positif dan bilangan asli. 2. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif merupakan suatu himpunan yang mempunyai anggota negatif. Sedangkan ciri dari bilangan negatif yaitu bilangan yang nilai paling besar terletak pada nilai negatif 1. 3. Bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 merupakan suatu himpunan yang memiliki anggota hanya bilangan 0. 4. Bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil merupakan suatu himpunan yang mempunyai anggota bilangan ganjil, baik positif atau negatif. 5. Bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap merupakan suatu himpunan yang mempunyai anggota bilangan yaitu positif dan negatif. Operasi bilangan bulat. 1. Penjumlahan. Operasi penjumlahan atau tambah adalah dasar dari operasi hitung pada sistem bilangan. Lambang plus adalah lambang untuk operasi penjumlahan atau pertambahan. Sehingga kalimat matematika dari jumlah 3 dan 4 sama dengan 7 adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dalam penjumlahan bilangan bulat ada dua hal yang perlu ketahui, yaitu penjumlahan dengan bilangan positif. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Min 7 ditambah 9 sama dengan 2. Ketika suatu bilangan dijumlahkan dengan bilangan positif, maka hasil pada garis bilangan akan bergeser menuju ke kanan. Penjumlahan dengan bilangan negatif. Min 24 ditambah min 16 sama dengan min 40. 12 ditambah min 16 sama dengan min 4. 2. Pengurangan. Pengurangan adalah di mana ketika telah ditentukan sebuah jumlah atau total dan kemudian kita mengambil bagian dalam jumlah tersebut, maka hal tersebut dinamakan pengurangan. Operasi pengurangan adalah operasi yang melibatkan tanda kurang. Pada baris bilangan, bilangan dikurangi bilangan positif bergerak ke kiri atau berkurang. Dalam penjumlahan bilangan bulat, ada dua hal yang perlu ketahui, yaitu pengurangan dengan bilangan positif. 16 dikurang 5 sama dengan 11. Min 12 dikurang 10 sama dengan min 22. Ketika suatu bilangan dikurangi dengan bilangan positif, maka hasil pada garis bilangan akan bergeser ke kiri. Pengurangan dengan bilangan negatif. 14 dikurang min 6 sama dengan 14 ditambah 6 sama dengan 20. Min 30 dikurang min 22 sama dengan min 30 ditambah 22 sama dengan 8. Ketika suatu bilangan dikurangi dengan bilangan negatif, maka hasil pada garis bilangan akan bergeser ke kanan. 3. Perkalian. Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian dinotasikan dengan tanda X. Maksudnya adalah misalnya 5 dikali 3 berarti adalah kita harus menghitung hasil dari 5 ditambah 5 ditambah 5.
Atau bisa ditulis dengan 5 dikali 3 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Tanda pada perkalian bilangan bulat: 1 plus dikali plus sama dengan plus, 2 plus dikali min sama dengan min, 3 min dikali plus sama dengan min, 4 min dikali min sama dengan plus. 4. Pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jadi, pembagian adalah pengurangan berulang. Pembagian dinotasikan dengan tanda division bagi atau tanda slash garis miring. Pembagian antar bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Tanda pada pembagian bilangan bulat: 1 plus dibagi plus sama dengan plus, 2 plus dibagi min sama dengan min, 3 min dibagi plus sama dengan min, 4 min dibagi min sama dengan plus. Sifat-sifat bilangan bulat. 1. Sifat tertutup, artinya ketika dua bilangan bulat dioperasikan maka hasilnya juga akan menjadi bilangan bulat juga. Hal ini berlaku untuk penjumlahan, tambah, pengurangan, dan perkalian. Contoh, penjumlahan 5 ditambah 6 sama dengan 11, pengurangan 7 dikurang 10 sama dengan min 3, perkalian 9 dikali 6 sama dengan 36. 2. Komutatif atau pertukaran, arti ketika posisi bilangan bulat diubah maka hasil akan tetap sama. Hal ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif penjumlahan: X tambah Y sama dengan Y tambah X. Sifat komutatif perkalian: X kali Y sama dengan Y kali X. 3. Sifat identitas. Contoh, 5 tambah 0 sama dengan 5, 2 dikali 1 sama dengan 3. Sifat identitas penjumlahan: 0 sebab X tambah 0 sama dengan X. Sifat identitas perkalian: 1 sebab X dikali 1 sama dengan 1 sama dengan X. 4. Hukum invers atau balikan. Sifat invers perkalian yaitu sebab X sama dengan 1. Contoh, 2 ditambah min 2 ditambah 0. Sifat invers penjumlahan yaitu min X sebab X ditambah min X sama dengan 0. Sifat invers perkalian yaitu sebab X, sama dengan 1. Sifat 5. Distribusi. Sifat distribusi adalah sifat penyebaran yang terjadi pada operasi bilangan bulat. Contoh, 2 dikali 4 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 20. 4 dikali 5 dikurang 2 sama dengan 4 dikali 5 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 12. 24 dikurang 12 ditambah dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 dikurang 12 dibagi 4 sama dengan 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan alat peraga yang saya sediakan. Kartu biru melambangkan bilangan positif dan kartu merah melambangkan bilangan negatif. Apabila kartu biru dan kartu merah dipasangkan, maka bernilai netral atau 0. Kita beri contoh yaitu 3 ditambah min 5. Bilangan positif sehingga kita ambil kartu biru 3 buah. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan kartu merah 5 buah. Kita ambil kartu merah 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mendapatkan hasilnya, kita pasangkan kartu merah dan biru supaya bernilai 0. Sisanya adalah hasilnya. Kita pasangkan kartu biru dan kartu merah. 1, 2, 3.
Dan yang tersisa kartu merah 2 buah, yaitu negatif. Jadi hasilnya adalah sama dengan negatif 2. Kita tulis di sini sama dengan negatif 2. Min 2 adalah bilangan negatif, maka kita ambil kartu berwarna merah 2 buah. 1, 2. Karena 7 bilangan positif, di sini tidak ada kartu positif atau biru. Oleh sebab itu, kita harus menambah kartu yang bernilai 0 7 pasang supaya kita dapat 7 buah kartu merah dan supaya kita dapat mengambil 7 buah kartu biru. Karena dikurang 7, jadi sisanya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita mengambil 7 buah kartu biru. Dan sisanya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya adalah min 9. Kita tulis di sini min 9. Sekarang saya akan memberikan contoh perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Di sini saya menggunakan koin. Saya menggunakan koin biru untuk koin positif dan koin merah untuk koin negatif. Dapat dilihat di sini contohnya yaitu 4 dikali 3. Kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif. Jadi kita ambil 3 koin positif yaitu yang berwarna biru. 1, 2, 3. Jadi perkalian ini dapat dimaknai meletakkan 3 koin positif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan dapat dilihat terdapat 12 buah koin positif. Jadi hasilnya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita tulis hasilnya di sini 12. Operasi bilangan ini dapat dimaknai pembagian. Pembagian yaitu 12 dibagi min 4. Berapa kali kita harus meletakkan atau mengambil 4 koin negatif sehingga terdapat 12 koin positif? Perhatikan bahwa koin yang diinginkan nantinya adalah koin positif, sedangkan yang harus kita pindahkan adalah koin negatif. Jika kita meletakkan koin negatif 1, 2, 3, 4, pastinya hasilnya koin negatif. Tetapi jika kita mengambil koin negatif
tentunya tidak bisa dilakukan karena masih kosong. Jadi, untuk itu kita tambahkan koin positif 0, yaitu pasangan koin positif dan negatif. 1, 2, 3, 4. Lalu kita letakkan sebanyak 12 pasang, barulah kita dapat mengambil 4 koin negatif. 1, 2, 3. Lalu kita ambil 4 koin negatif. Sehingga yang tersisa 12 koin positif, dan sudah kita dapatkan 12 koin positif. Jadi untuk mendapatkan 12 koin positif, kita harus mengambil 4 koin negatif sebanyak 3 kali. Mengambil sebanyak 3 kali diwakilin oleh bilangan negatif 3. Dan hasil dari 12 dibagi negatif 4 atau min 4 adalah negatif 3 atau min 3. Jadi bisa kita tulis di sini min 3.